Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari ini, di hari Jumat yang insya Allah penuh berkah untuk kita semuanya, kita dapat berjumpa kembali dalam acara Tempo Dulu. Dan di kesempatan pagi hari ini, Tempo Dulu melanjutkan sesi Tempo Dulu yang waktu kemarin, ya, mengenai morfologi kota Solo. Dan di kesempatan yang dulu kita sudah membahas tentang bagaimana awal mula terbentuknya kota Solo. Dan di kesempatan pagi hari ini nanti kita akan melanjutkan perbincangan tersebut. Kita masih membahas tentang perkembangan bagaimana kota Solo berkembang hingga saat ini. Dan tentunya masih bersama beliau Dr. Insinyur Komarun. Beliau adalah dosen arsitektur di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga pengampu mata kuliah morfologi. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kabar Faisal. sehat pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi aktivitasnya sebelum kesini apa, Pak? Ini rupanya sempat mengajar? Ini lagi masa libur. Oh, masa jadi, libur ya. Habis UAS ya. Mau UAS. Oh, baru mau ya? UAS ya. Kalau di swasta mau UAS. Jadi bisa dikatakan kegiatan-kegiatan mengajarnya off dulu. Off dulu ya. Terus insya Allah habis tahun baru ujian akhirnya. Oke, baik. Dan kita nanti akan melanjutkan juga ya, Pak, mengajar perbincangan kita yang dulu tentang masih tentang morfologi kota Solo, perkembangan kota Solo hingga ya saat ini seperti teman-teman dan pemirsa lihat wajah kota Solo yang saat ini itu ternyata memiliki sejarah cerita yang cukup menarik juga untuk kita ketahui di zaman dahulu. Dan kami juga mengingatkan untuk Anda tentunya apabila Anda ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0271 679 3000 atau di nomor WhatsApp di nomor 081 255 3000. Baik, Pak Komarun, kita akan mengawali ini, Pak, perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita terfokus pada revolusi transportasi kota Solo. Kalau kemarin kan kita sudah membahas ibaratnya kalau seperti manusia itu embrionya kota Solo ya, Bapak ya. Jadi awal-awal sekali perkembangan. Nah, untuk revolusi transportasi di kota Solo ini apakah sudah memasuki masa menuju ke dewasa atau masih di lingkup masih awal-awal perkembangan atau di masa embrio ini, Pak? Iya. Jadi cerita kemarin kan bisa disingkat ada masa-masa benih, embrio, dan lahir ya. Nah, itu 3 masa itu sudah kita bahas kemarin. Itu semuanya transportasinya air ya, kapal gitu ya. Dari era benih adalah era Majapahit dan Pengging. Kemudian embrionya masanya adalah Pajang dan Demak. Nah, kemudian lahirnya adalah masa Mataram. Jadi kita lihat 5 kerajaan berarti ya, kayak gitu ya. Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram. Jadi setelah era lahir, ya sudah seperti dunia fisik kita, karena lagi-lagi morfologi kan seperti membahas kehidupan organisme begitu ya. Disinilah awal-awal sampai dengan tahun 100 tahun berarti ya, itu masih menggunakan model air ya. Karena memang kita ingat James Watt ketika menemukan mesin uap itu kan eranya 1800-an. Jadi kita kan lahirnya 1700-an. Jadi 100 tahun berikutnya baru mulai pindah ya. Wah, itu setelah dari mulai pindah dari perairan ke daratan memang luar biasa. Model-model kota zaman perairan dengan model kota daratan gitu. Jadi dulu rumah dan segala fasilitas-fasilitasnya ada di kanan kiri sungai. Akhirnya
mulai 1800-an pindah ke daratan yang tipenya tidak lagi banyak berair-air tapi sudah berdarat-darat ya, kayak kita mengenal maunya kereta api juga pertama kali ada di Solo ya, karena Solo Semarang itu kereta api yang pertama di Indonesia. Kemudian mobil itu juga adanya pertama di Indonesia dulu, di Solo. Di Solo ya. Zamannya PP-nya 10, tahunnya 1910 itu mobil pertama ada di Solo. Dan sampai akhirnya sekarang modelnya entah sekarang kan zamannya drone ya. Sekarang kan kendaraan pun juga drone. Jadi dari mulai air, kemudian darat, udara gitu gampangnya. Jadi perkembangan semacam revolusi itu bisa dilihat juga dari morfologi kita sendiri ya. Dari mulai perairan, daratan, kemudian naik ke udara. Kita sendiri juga punya bandara yang Adi Sumarmo itu ya. Dan seterusnya. Jadi ceritanya kota bisa bergerak menjadi sangat dinamis dan cepat ketika terjadi revolusi transportasi itu. Dari mulai perairan ke daratan. 1750 kita lahir, 150-an ya. Kemudian 1800-an benar-benar sudah mulai pindah ke daratan. Tapi Raffles sendiri, ini saya juga bawa buku Mas Faisal. Iya. Sejarah Kota Solo ada di buku sekitar 500 halamanan ini. Masya Allah. Ini ada di perpustakaan UGM, karena ini disertasi saya di UGM. Juga di perpustakaan pribadi saya, di studio saya juga ada. Ini menjelaskan dari mulai tadi benih sampai dewasa. Nah, untuk yang the next, itu rekan-rekan dari kayak sekarang ada mahasiswa dokter yang meneruskan ini dari rekan adik kelas saya sekarang kemarin juga wawancara atau diskusi terkait disertasi ini. Jadi untuk the next-nya akan lengkap buku kayak gini lagi, tapi adik kelas saya yang mengerjakan. Oke, jadi memang ini sangat panjang ya Pak ya, sejarah Kota Solo ini panjang. Cukup panjang dan cukup tentunya mewarnai perjalanan bangsa Indonesia ini. Baik, kemudian tadi sampaikan ya Bapak, di tahun 1750-an itu kan Kota Solo baru ibaratnya baru lahir seperti bayi baru lahir. Nah, transportasi utama itu kan di perairan ya, terutama arterinya di perairan. Nah, ketika masa itu apakah memang di daratan sendiri sudah berdiri bangunan-bangunan seperti perkantoran, pemerintahan ataupun sekolah-sekolah atau bangunan-bangunan yang lain seperti itu, Pak? Ya, pada tahun 1745 pas sudah dinyatakan kerajaan Mataram, dulu masih satu ya, Mataram Surakarta saja ya, belum ada Mataram Yogyakarta, apalagi Pakualaman dan Mangkunegaran, jadi satu aja, yaitu Mataram Surakarta. Itu bisa berlangsung sampai 10 tahun paling tidak, 1745 sampai 1755, 10 tahun. Nah, kondisinya memang kalau di peta zaman dulu saya melihat juga itu dibagi empat kategori ya. Saya melihat peta dari Belanda itu, pertama mesti Kedaton dulu, zonnya itu Kedaton, yaitu dalamnya raja beserta keputusan dan sebagainya. Itu baru Kutonegoro, itu yang sekarang kita lihat Mas Faisal kalau jalan ke Keraton itu yang ada benteng itu Kutonegoro. Yang Kedaton yang utamanya. Kemudian Kutonegoro itu yang dibatasi oleh benteng itu ya, sekitar 2 km persegi itu. Terus habis itu namanya Negorogung. Negorogung itu kawasan-kawasan yang mendukung area Kutonegoro dan Kedaton. Baru namanya Negoro Monco. Sekarang ada mancanegara gitu kan makanya. Sama, dulu juga begitu. Kedaton, Kutonegoro, Negorogung, baru Monconegoro. Nah, isinya Negorogung yang pertanian saja. Jadi rumah ya hanya ada di Kutonegoro dan Kedaton saja. Namanya kalau orang bilang zaman dulu kayak pernah mengenal Lungguh, Patuh, Gaduh, nama-nama tempo dulu tentang, jadi manusia dengan
dengan alam itu seperti sudah mesin pembuat kehidupan pangan gitu loh ya. Jadi saya ingat cacah piro itu maksudnya ada berapa cacah yang garap sawah itu gitu ya. Kemudian masyarakat beserta lingkungan alamnya terus-terusan garap sawah, menggarap kebun dan sebagainya untuk disetor ke negara atau dalam ini ke Daton. Nah, makanya disebut Negorogung karena memang mengagungkan, mendukung kehidupan gitu. Jadi rumahnya ya rumah-rumahnya ya rumah sederhana ya, dari bambu, dari atapnya dedaunan dan sebagainya. Intinya memang belum ada namanya kayak apa ya, umpamanya kita lihat kantor-kantor yang berbata, belum dibayang itu. Karena memang yang dibangun awal-awal ya pagar itu pun ketika keraton berdiri 145 masih berupa bambu pagarnya, baluarti atau tembok togel. Saat ini benteng yang melindungi itu ya. Itu masih bambu. Sampai sekitar 20-an tahun baru bisa menjadi bata. Jadi apalagi yang di luaran ya, masyarakat yang ada di luaran bangun-bangun sederhana dan sebagainya. Itu kira-kira. Jadi pada saat awal ya namanya ini nurusin dari Majapahit, Demak, kemudian Pajang, Mataram. Nah itu ngikuti, akhirnya model-modelnya terus repetisi aja. Cuman kayak cara mengatur karena ada masalah perbedaan agama, Hindu, kemudian Islam, ada yang beberapa tidak dilanjutkan, ada yang baru gitu ya. Begitu. Berarti pada saat itu bangsa asing itu belum masuk ke situ ya, ke kota Solo itu sendiri ya? Rupanya setelah kita jajaki sejak Mataram ada masa Sultan Agung, itu sudah mulai masuk. Oh, sebenarnya sudah mulai masuk. Yaitu ketika Belanda kan mulai masuk tahun 1500 akhir 90-an ya, atau 1600. Nah, Sultan itu masa itu juga bahkan kan terkenal Sultan Agung melawan Belanda di Banten sana, yang berkali-kali perang tapi memang mengalami banyak kekalahan juga. Jadi akhirnya pada saat Keraton Surakarta 145 Belanda sudah masuk. Gampang seperti ini Mas Faisal. Belanda itu kan istilahnya mencari sumber daya baru yang berlimpah di tropis ya. Modelnya dia adalah datang membuat benteng. 1600-an mulai ada di Banten. Kemudian 1650 ada di Semarang. Terus kemudian 1700 mulai di Surabaya. Jadi 3 itu akhirnya menjadi sekarang kota sekarang ini ya. Jakarta, Semarang, Surabaya. Nah, Solo masuk nih. Solo kan pedalaman. Jadi setelah benteng di Semarang dan benteng di Surabaya jadi 1660 sama 1700 akhirnya mulai masuk. Makanya masuknya benteng yang ada di Kartosuro itu hampir sama dengan ya 1700-an lah, 1700-an. Terus baru apalagi Kartosuro kan leluhurnya Surakarta ya. Akhirnya benteng Vastenburg yang sekarang ada di situ tuh juga dibangun di situ 1750-an juga. Jadi sudah ada. Berarti ibaratnya hampir bersamaan ya dengan lahirnya kota Solo ini di tahun 1700-an itu ya. Bahkan begini. Jadi keterlibatan Belanda sangat tinggi malah. Sangat tinggi. Jadi tidak seperti zaman waktu Mataram di kota gede yang belum ada belum ada masyarakat asing yang waktu Ki Gede Pemanahan membuka hutan itu. Tapi malah era Mataram Surakarta ini Belanda malah sangat besar perannya, terbukti dengan membeli lokasi yang sekarang ini yang ada di keraton sekarang ini, itu juga saran dari Hohendorf, orang Belanda. Meskipun kita sendiri juga punya telik sandi ya, di orang Jawa kan juga golek lahan sing pindah dari Kartosuro mana. Dulu ada tiga. Pertama di Sriwidari itu, yang sekarang Sriwidari itu, namanya dulu Tolowangi ya, tanahnya kok wangi, Tolowangi.
kemudian di sini yang sekarang ini, dan ada yang di Bekonang. Jadi pindah nyebrang sungai itu. Nah, raja waktu itu berpikir jangan pindah sungai, jangan nyebrang, nanti kita takutnya kembali ke Hindu. Buku itu mengatakan, bukunya Said. Jadi jangan sampai menyeberang Bengawan Solo supaya eranya tidak kembali ke masa lalu. Terus jangan di Tolowangi atau seperti sekarang ini, ya terlalu kecil katanya, terlalu kecil. Iya. Tapi yang di sini yang pilihannya Hohendorf ini bagus, dekat dengan Bengawan, tapi kan bahaya banjir karena memang areanya dekat dengan sungai. Tapi Hohendorf kan dengan tenangnya, negeri saya di Belanda sana tuh malah di bawah permukaan laut. Iya. Jadi biarkan itu serahkan pada saya. Jadi ceritanya begitu, di Belanda sangat kuat. Pada itu memiliki peran juga ya, atas perpindahan kerajaan dari Kartasura ke Surakarta ini. Belanda sangat punya peran yang sangat kuat. Akhirnya Belanda sama Surakarta itu bisa dikatakan memang meneruskan yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan juga Kartasura sudah ada Belanda. Kemudian sebelumnya lagi di Pleret juga sudah ada Belanda. Cuman beda-beda cara bernegosiasi, ada yang berlawanan, ada yang bersahabat begitu ya. Kalau yang di Solo memang bersahabat, yang di Solo. Jadi akhirnya pemilihan tempat sekarang ini bisa dikatakan adalah perpaduan antara raja dengan Hohendorf tadi. Jadi perannya Belanda sudah hadir dan berperan besar. Oke, baik. Dan itu juga pasti berperan dalam pembangunan juga ya, baik pembangunan secara transportasi atau pembangunan perkantoran, gedung-gedung dan lain sebagainya. Kemudian ini Pak, tadi sampai disampaikan bahwa di awal kelahiran itu kan ternyata di kota Solo ini sudah dimasuki beberapa warga asing ya, baik dari Belanda, ada juga dari Arab, Cina gitu ya, Cina gitu. Nah, bagaimana kehidupan ketika saat itu? Apakah mereka saling mendukung untuk membangun kota itu, ataupun ada perlawanan juga, ada peperangan juga di situ? Dulu juga berlaku lucu namanya semacam paspor sama sekarang. Jadi kalau mau nyebrang ke ras yang lain itu harus memberikan paspor. Semacam paspor aja ya, paspor tadi. Kalau kita ke luar negeri memang untuk mengunjungi suatu negara harus punya izin dari kedutaan atau perwakilannya, terus kita punya KTP multi gitu ya. Nah di sana juga itu dibagi-bagi rupanya, dibagi-bagi. Jadi kita mengenal ada 4 paling enggak ya. Ada bangsa Eropa, kemudian bangsa Melayu, Nusantara ini sendiri ada, rekan-rekan dari Madura namanya Sampangan, rekan-rekan dari Banjarmasin namanya Banjaran, ada kan Kampung Banjaran, Kampung Sampangan, Kampung Kebalen, orang Bali, Minang itu ada. Pecinan yang ngumpul di Bandar Pecinan yang dulunya sebelum ada Pasar Gede itu adalah kawasan Pecinan. Ya. Terus orang Eropa atau orang Belanda di sekarang itu namanya Loji Wetan. Dulu sebenarnya di sini malah di dekat Sampurna itu ya, namanya kampungnya Belanda maunya di depannya Vasenburg maunya, tapi banyak gedung-gedung banyak gitu katanya, akhirnya disebut Loji Wurung, loji yang tidak jadi ya, Loji Wurung, akhirnya etane wae, akhirnya dikenal dengan Loji Wetan, wetane Vasenburg, yang nggak jadi namanya ya Loji Wurung, cuman sekarang nggak biasa lagi kata-kata Loji Wurung itu. Sekarang yang menjadi kantor-kantor bisnis dulu ya, ada foto, ada bank dan sebagainya. Jadi perumahan itu juga dipisah-pisah berdasarkan ras supaya gampang mengatur gitu ya. Karena memang sebelumnya kan terjadi perang ras yang agak brutal ya, sampai 10 ribuan manusia mati itu ya di Jakarta, kemudian merembet ke Kartosuro, akhirnya Kartosuro sampai jebol dan sebagainya kan karena ada perang ras itu juga. Akhirnya kan harus hati-hati terhadap sentimen ras, akhirnya kayak kita dibuat blok-blok gitu ya, di blok-blok dulu. Makanya
ada ras-ras Melayu karena lebih negara kita sendiri ya, nasional Nusantara dan sebagainya, lebih banyak menyebarnya kemana-mana. Tapi kalau asing kayak Arab, kemudian Cina dan Eropa itu memang kelompok itu aja. Tapi kalau orang-orang Madura di Sampangan, orang-orang Minang, Banjaran, Kebalen bisa merata karena memang kita sebut ras kita sendiri gitu ya. Ya apalagi orang Jawa sendiri kan, dia namanya Magersari, membuat rumah-rumah di abdinya ya tuannya gitu ya, kayak yang istilahnya yang bomban dari siapa tinggal di situ. Nah kira-kira pembagian seperti itu. Jadi berarti ini ya Pak, saat itu kehidupannya bisa dibilang rukun ya, antar ras, antar suku ini. Dijaga ketat karena jaga ketat. Ya, sampai ada seperti ibaratnya paspor gitu ya. Oke. Namanya kalau dulu polisinya, karena namanya polisi ya, dulu namanya UPAS, kalau dulu namanya UPAS. UPAS itu ketat terus di perempatan mesti menjaga, kalau tidak punya kembali lagi ke rasmu. Jadi ketat. Foto-foto kuno juga masih memperlihatkan itu, UPAS jagain di perempatan dan sebagainya. Oke, baik. Berarti, ini ya, berarti ini masih awal-awal ibaratnya belum memasuki di mana pembangunan transportasi ini muncul ya Pak ya. Berarti kalau boleh sepil sedikit ini Pak, untuk transportasi seperti adanya rel, adanya kereta api, jalan raya ini di sekitar tahun berapa ini? Ya. Jadi sebelum pakai mesin uap terutama itu ya, Solo kan 1890-an lah itu kereta api yang pertama itu 1870-an lah. Itu si kuda besi, dulu kan paling kuda besi itu ada. Nah sebelumnya kuda namanya bukan kuda besi ya kuda dan andongnya gitu ya, itu paling banyak zaman dulu. Jadi modelnya adalah andong atau ceks atau sangkar gitu ya, ditarik oleh ada yang sapi lah, ada yang kuda lah, ada yang tipenya manusia gitu ya. Berarti itu yang ini ya, yang mendominasi awal perkembangan transportasi di Kota Solo. Oke. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi ya sedikit tentunya di awal-awal kisah atau pembicaraan kita mengenai morfologi Kota Solo, terkhusus pada tema kita di pagi hari ini yaitu revolusi transportasi Kota Solo, dan nanti kita akan lanjutkan di perbincangan di sesi yang kedua, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tempo dulu. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi ya di segmen yang kedua di pagi hari ini di Tempo dulu mengenai morfologi Kota Solo dengan tema revolusi transportasi Kota Solo, dan masih bersama beliau Bapak Dr. Insinyur Komarun selaku dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan pengampu mata kuliah morfologi. Baik Pak Komarun, kita melanjutkan perbincangan kita ya. Jadi sudah di akhir segmen pertama kan sudah disebut tadi bahwa transportasi mulai masuk, dan di awal-awal itu seperti ini ya, dokar ya. Ya boleh. Itu yang kendaraan yang ditarik ada manusia ataupun binatang hewan, ya. Binatang gitu ya Pak. Nah itu kemudian apa ya, ada perubahan atau ada peningkatan masuk ke mesin uap itu pada tahun berapa itu Pak? Ya. Jadi kalau yang kereta dulu namanya tram ya, tram itu ditarik kuda biasanya 4 sampai 6 itu, terus setiap sekitar 200 meter berhenti. Kalau bekas-bekasnya mungkin Mas Faisal bisa ngelihat di Slamet Riyadi itu ya, Slamet Riyadi itu kan masih ada rel sekarang tuh. Ya itu tram dulu itu. Ditarik kuda, terus kemudian berubah ditarik mesin uap gitu ya.
berarti 1780, 90 sampai 1850-an, terus baru benar-benar pindah ke mesin uap. Termasuk yang ini kan orang berkendara kan juga karena terkait masalah berpindah sana sini ya. Berarti seiring dengan adanya transportasi mesti akan melayani entah pabrik, entah mau pindah ke sana sini. Ini jangan lupa kehidupan perkotaan itu kan dinamikanya mesti ada keberagaman orang bekerja. Jadi mesti tidak heterogen hanya petani saja. Nah, Kota Solo juga seperti itu pada awal-awalnya. Kalau di dalam tadi sudah ya selesai masalah Kedaton sama Kutonegoro. Nah, di Negorogung mulai kampung-kampung yang mendukung adanya kehidupan suatu kota ya, kayak bisnisnya masalah umpamanya gemblekan itu benar-benar yang ke arah industri tanah liat, nggawe itu loh, kendi dan sebagainya itu. Terus Sayangan yang ada di Lawen itu ya, sebelahnya Lawen itu industri yang berbasis metal gitu ya. Untuk Mas Faisal tahu kan zaman dulu kan umpamanya asbak atau mungkin untuk kinang apa yang metal-metal itu ya, kendi-kendi tahu yang ada metal itu ya. Kerten, perkeretaan, kerten, yang musik-musik kemelayan. Jadi kampung-kampung itu berbasis profesinya gitu ya. Profesinya, itu. Baik. Ada yang berbasis karena tuannya, ada yang berbasis karena profesinya, ada yang berbasis karena pekerjaannya kayak menjaga kerajaan. Ada yang namanya di sebelah selatannya keraton itu maunya Joyotakan, kemudian Kusumo Dilego, artinya hidupnya pokoknya dilego untuk melindungi rajanya dan macam-macam lah. Kalau yang tentara tadi, kalau yang di dalam ya Tamtomo, Tamtaman, Wirengan, Cirengan, itu para pam-pampresnya sekarang gitu ya. Jadi intinya setelah kota berdiri kan biasanya dinamika kehidupan kayak dari mulai entah itu industri, entah itu politik, pengulon banyak yang ke arah agama, semuanya mulai kayak muncar gitu ya, mulai menyala. Nah, transportasi juga berkembang terus dari mulai yang tadi perairan, tapi perairan tetap jalan loh ya, jangan lupa. Pada saat itu tram ini sudah ada, perairan itu tetap jalan. Itu Raffles yang mengatakan tahun 1816 dia kesini itu masih mengatakan bahwa saya melihat pangeran-pangeran Jawa itu mengangkat hasil-hasil panen di sini ya, kayak tadi jagung lah, beras dan sebagainya itu. Jadi 1820-an itu masih aktif. Perjalanan pakai kapal itu masih aktif. Saya pernah menggali sampai 1900 itu masih ada, 1900-an. Nah, baru memang 1930 begitu banyaknya istilahnya transportasi darat sudah begitu majunya, terus kondisi sungai dan ini juga semakin mendangkal, baru benar-benar berkurang banyak itu. Jadi 1920 itu Solo menjadi kota paling modern di Indonesia karena memang Belanda sangat mendukung ya. Bahkan Ratu Belanda saya berkali-kali ke sini sampai dia berjanji kalau nanti saya kalah dengan Perancis, kalau dari saya pindahnya ke sini aja. Ke Solo gitu. Jadi iya, Ratu Belanda sampai intinya dia habis-habisan menginvestasi gitu. Kita tahu entah itu bangunan gereja, bangunan stasiun, bangunan sekolahan itu bagus-bagus ya di Solo ini. Karena punya tadi kayak niat, kalau saya kan di Eropa perang terus itu. Dan ini jadi cerita sedikit juga Mas Faisal. Ternyata memang Belanda dan Inggris itu berkali-kali bergantian
menginvasi di seluruh dunia ya. Jadi kita tahu Amerika itu orang aslinya sampai tidak ada karena diganti oleh orang Inggris dan orang Belanda dan Prancis ya. Terus Australia kita lihat ya, orang asli aborigin itu masuk ke kamp konservasi manusia aslinya aboriginnya itu. Kalau orang Amerika sampai orang aslinya di Navajo apa di Meksiko apa. Intinya dia orang aslinya atau apa ya, saya mau mengatakan intinya kalau sampai orang Eropa itu menguasai itu tidak hanya resource-nya sampai manusianya diganti dulu ya. Nah kita tuh pernah ada kayak ya supaya kita tidak sampai orang Jawa dikonservasikan, ya, dihilangkan gitu ya, dipindahkan. Ada kayak politik, ya kita agak bersama supaya posisi ras Jawa itu nggak akan hilang karena buktinya ada ya. Dulu sebelum New York itu adalah New Amsterdam, jadi sebelumnya adalah miliknya Inggris ya. Miliknya Belanda, New Amsterdam, karena Amsterdam yang di Belanda tetap Amsterdam, kalau di sini New gitu ya. Terus akhirnya Belanda sama Prancis dan ini seperti biasalah invasi kalah, akhirnya New Amsterdam menjadi New York sekarang ini ya. Duke of New York kan artinya apa? The Duke of York atau pangeran dari Inggris itu. Sampai nama kota aja berganti bukan karena orang Amerika asli, tapi orang Belanda dan orang Inggris. Sebelumnya New Amsterdam menjadi New York. Sementara orang aslinya Amerika menyebut, ini agak rumit juga tapi ya nggak apa-apa saya ceritakan. Saya menyebut orang asli, kalau orang biasa mengatakan orang Amerika asli itu Indian, ya kan? Indian, orang Indian. Padahal kan orang asli Amerika sebenarnya bukan Indian. Oh, ada sendiri ya sebenarnya. Ya, menyebutnya Indian itu kan karena dulu pendahulunya salah, harusnya mendarat ke benua India, dikira ini sudah ke benua India, padahal benuanya Amerika. Salah tempat dulu aja. Akhirnya ini India, orangnya berarti Indian. Menyebutnya sampai sekarang Indian, orang asli Amerika itu Indian, padahal Indianya kan masih sebelah kita kan. Kalau orang asli Amerika kan kayak Geronimo, Cherokee, suku-suku yang seperti kita lihat di sekarang inilah. Nah intinya orang-orang Eropa itu memang menyebar entah ke Amerika, entah ke Australia, sampai sekarang kan Australia seperti itu, ke Indonesia atau ke Asia. Nah kita kembali ke kota Solo, artinya sampai Ratu Belanda mau tinggal di Surakarta kalau terjadi kalah perang di sana ya. Biasanya kalau kalah perang kan resikonya memang habis-habisan itu ya. Ya jadi kembali ke cerita tadi, mesin uap menggantikan itu setelah 1870-an, kemudian masuk ke era mobil, automobile dulu namanya, yang mengendari pertama kali adalah PB10 tahun 1910. Saya ingat juga diceritakan kalau pabrik mobilnya ini membuat hanya 11 mobil seluruh di dunia. Yang satu dipesan oleh orang Asia, saya tidak tahu siapa, tapi PB10 ini yang membuat mobilnya sekarang kalau tidak salah ada di museum di Belanda sana. Jadi intinya setelah ada mesin uap, transportasi kembali ke darat, pindah ke darat, udah berkembanglah yang namanya kantor-kantor yang seperti diceritakan tadi, gedung-gedung hiburan, perkantoran, toko-toko gitu-gitu ya. Pasar gede itu menyalahi adat orang-orang kuno ya. Harusnya kan pasar itu biasanya ya udah di bawah pohon saja, di lapangan orang jual beli. Kalau hal yang masalah buah di pasar Leginya. Kalau yang binatang-binatang di pasar Kliwon sebelah sana itu. Sesuai pasarannya, sesuai pekennya gitu loh. Nah, pasar gede itu merubah tradisi. Makanya gede karena ageng ya. Semua bahan tadi yang legi, yang bahan baku, bahan pokok, di situ ada semua gitu. Pasar agung. Akhirnya buka terus gitu ya, buka terus tidak 5 hari sekali gitu ya. Akhirnya itu dan seterusnya itu adalah ujungnya setelah revolusi transportasi itu ada.
Ya. Oke, baik. Jadi memang ini ya, peran Belanda juga memiliki peran yang sangat penting, dan tadi disana bahwa ratunya Belanda itu pun juga ibaratnya berinvestasi cukup besar untuk pembangunan kota Solo, kemudian lahir transportasi di kota Solo, dan itu juga mengubah gaya hidup warga kota Solo sendiri. Yes. Munculkan banyak profesi, kemudian munculnya banyak gedung-gedung seperti sekolah, dari tempat hiburan seperti gereja, itu. Gereja gitu ya, zaman dulu kan itu ya. Baik. Jadi pada saat itu setelah apa ya, semua itu ada, transportasi ada, kemudian gedung-gedung itu ada. Itu kehidupan masyarakat di kota Solo seperti apa sih, Pak? Ya, saya pernah membuat penelitian terkait transportasi itu, nemuin peta yang membagi-bagi siapa punya tanggung jawab jalan gitu ya. Bagian sini bagiannya Pakubuwono atau bagian Raja Jawa. Kemudian bagian sini adalah bagiannya Mangkunegaran, ada gitu, kayak gitu. Terus bagian sini adalah bagiannya Gubernurahan atau Belanda. Jadi rupanya kayak eranya setelah transportasi dan yang ke arah sarana prasarana tadi, ya akhirnya sampai paling penting tentang bahaya banjir yang terus mengancam kota Solo ya. Dibuat namanya besar itu, namanya juga instalasi penanggulangan atau pencegahan banjir. Kali banjir kanal itu ya. Yang di utara namanya Kali Anyar. Dulu kan tidak ada, makanya disebut Anyar karena kalinya anyar gitu ya. Utara itu harus ada sungai yang besar yang membuat air nggak boleh masuk ke kota. Berarti kan yang selatan belum. Akhirnya ada lagi dibuat namanya, itu eranya hampir sama tadi. 1920-an itu banjir kanal utara dan banjir kanal selatan dibuat. Selatan namanya sekarang Kali Tanggul itu ya. Kali Tanggul itu ya. Kali yang ada tanggulnya supaya itu resikonya ya memang kalinya jenis dimatikan supaya tidak masuk ke kota kan. Makanya Kali Tanggul. Nah, setelah ada rio raksasa yang di utara dan selatan, dan dia masih berhubungan dengan Bengawan Solo yang menjadi penadanya gitu ya. Udah sekarang kayak mangkok atau kayak pelataran itu tinggal dibelah-belah, Solo dibelah-belah supaya air tidak masuk ke kerajaan, yang karena yang penting kan kerajaan ya. Akhirnya namanya kayak orang bilang dijebak ya, airnya dijebak supaya tidak lewat kan, dijebak terus ke selatan atau ke utara gitu aja ya, ke Kali Tanggul atau ke Kali Anyar. Tambah lagi, jebak lagi sampai 8. Gambarnya itu menunjukkan 8. Jadi selain masalah jalan tadi ya bagi-bagi tadi, terus masalah air atau riol kota atau bahaya banjir. Kalau Mas Faisal sempat lihat umpamanya dekat Sriwidari itu ada kali yang menuju ke Kali Tanggul itu yang depan umpamanya balai latihan kerja itu ya, ada sungai ada kanal-kanal yang raksasa itu. Jadi investasinya besar aku memang. Zaman dulu sebenarnya kita tinggal merawat ya. Karena kan sistemnya sudah well ya. Tercipta ya. 1930 itu sudah well gitu lah, supaya kota gitu. Masalah transportasi, masalah real kota, masalah sarana prasarana udah well. Cuman kita ketiban aset luar biasa itu bagaimana tinggal. Jadi 8 kanal-kanal itu sampai sekarang saya masih lihat dan masih berfungsi juga ya. Berfungsi. Ya, amblosan ini rapopo namanya bangunan tua ya, sudah 100 tahun ya. Berarti itu dibuat biar ini ya, kota Solo tidak terjadi banjir lagi ya. Banjir. Mengatasi banjir bandang itu tadi. Betul. Jadi utara sama selatan sudah ada kanal banjirnya. Terus di antara kanal banjir itu dibelah-belah, dijebak. Kalau kamu masih lewat, jebak lagi, jebak lagi. Cuman kondisi penjebak ini kan kena tutup tutup sana, tutup sini, akhirnya kan bisa tidak lolos ini, akhirnya kan ke keraton ya. Kalau dulu pernah banjir di Solo itu memang Bengawan Solo yang luar biasa besar, bukan dari Kali PP atau Kali Jenes
atau kali-kali yang dari Merapi Merbabu, tapi Bengawan Itu Solo. memang faktor utamanya dari Kali Bengawan Solo. Baik, Pak Komarudin, ini kita sudah di akhir segmen. Mungkin ada sedikit pesan penting ini dari panjangnya perjalanan Kota Solo yang hal-hal yang memang harus diingat bagi kita generasi muda, generasi penerus bangsa, khususnya di warga Kota Solo ini. Apa sih poin-poin, mungkin ada pesan yang harus diingat bahwa masa lalu Kota Solo itu seperti ini dan kita harus mengingatnya selalu gitu. Ya, mungkin semacam kata-kata yang bisa membuat apa ya kita bisa tergugah tuh. Setiap zaman punya tantangan yang berbeda. Yang penting itu dulu. Kita masa lalu punya tantangan terkait mulai lahir, kemudian berkembang sampai akhirnya dewasa, begitu. Tantangannya beda-beda ya. Kita zamannya penjajahan, kemudian revolusi. Nah ini sekarang ke arah masa depannya yang tantangannya ke arah climate change, global warming, urban heat island, macam-macam gitu. Ya masing-masing era punya tantangan, ya ayo kita sama-sama menjawab masing-masing tantangan, tapi juga bijak bijak melihat masa lalu kita. Jadi sejarah sudahlah itu berlapis-lapis itu sebagai fakta yang tidak terbantahkan. Kemudian menuju ke depan yang serangannya sekarang beda ya. Kalau dulu serangan-serangannya bisa ya ke arah ya jangan masalah rasial, masalah fisik gitu. Sudah punya insinyur, punya ahli-ahli banyak, itu insya Allah bisa terpecahkan. Sekarang masalah terbesar adalah ke arah climate change, global warming, dan urban heat island itu era tahun 1900-an itu tidak pernah muncul itu. Munculnya itu baru tahun 2000. Nah sampai 100 tahun insya Allah masih mengancam ya, masih mengancam. Jadi apakah adaptasi, apakah mitigasi, apakah solusi, silakan. Tapi intinya era-era kita punya tanggung jawab masa-masa yang ke arah perubahan iklim. Punya tanggung jawab tersendiri ya, beda dengan problem ataupun permasalahan di masa lalu. Dan itu ya tetap diingat. Tapi jangan sampai lengah ke depannya. Baik, terima kasih Bapak Komarudin. Kita sudah di akhir perjumpaan, dan terima kasih atas ilmunya, atas pemaparannya dan pengalaman yang disampaikan di pagi hari ini. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali. Sehat selalu Bapak Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Komarudin mengenai morfologi Kota Solo, revolusi transportasi yang ada di Kota Solo. Dan akhirnya saya Muhammad Faisal mohon undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.